warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Sapan dari kelas manajemen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab mengenai perlindungan konsumen dari etika bisnis. Pengertian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha dan tidak sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPN /7/2021 tentang penanganan pengaduan konsumen. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Apa sih tujuan perlindungan konsumen? Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang, jasa, dan menjamin kelangsungan usaha produk. Prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, let the buyer beware. Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Yang kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Prinsip yang kedua yaitu the due care theory. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk. Yang ketiga, the privity of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Yang keempat yaitu kontrak bukan syarat. Prinsip ini tidak mungkin lagi dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama adalah asas manfaat. Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen. Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Kelima, asas kepastian hukum adalah pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluarnya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen.
Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar. Kedelapan, hak untuk mendapat kompensasi. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. 1. Membaca, mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Yang pertama, hak dari pelaku usaha. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa atau konsumen. Keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban dari pelaku usaha. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan. 7. Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan di bidang perlindungan konsumen. Ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kelima, menyediakan informasi melalui media. Keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Ketujuh, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat konsumsi barang atau jasa atau memanfaatkan jasa. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua cara, yaitu yang pertama melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa. Ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan penilaian ahli. Sanksinya sebagai berikut. Sanksi perdata, ganti rugi dalam bentuk A. Pengembalian uang, B. Penggantian barang, C. Perawatan kesehatan, D. Pemberian santunan, E. Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sanksi administrasi maksimal 200 juta rupiah. Sanksi pidana. Sanksi pidana diantaranya sebagai berikut. Kurungan penjara 5 tahun atau denda 2 miliar. Pasal 8, 9, 10, 13, ayat 2, 15, 17, ayat 1, huruf A, B, C, dan E, dan pasal 18. Penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Pasal 11, 12, 13, ayat 1, 14, 16, dan 17, ayat 1, huruf D dan F. Ketentuan pidana lain di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perlindungan Konsumen. Jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat, atau tetap menyebabkan kematian. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.